Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Em, Kali ini kita akan reading untuk peruntungan kamu ya. Jadi dari posisi kita lihatnya dari posisi karir ataupun keuangan gitu ya di sisa akhir tahun 2023 gitu ya. Kita akan lihat seperti apa kondisinya dan juga ingat ini general reading, jadi tidak akan resonate buat kamu semua. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang selebihnya. Bijaksanalah dalam menyikapi, oke? Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau ingin konsultasi pribadi atau personal reading, kamu bisa Kamu bisa hubungi kontak di profil atau di bawah video ini, oke? Sekarang kita akan lihat untuk zodiak Sun, Moon, Rising, in Venus-nya Gemini. Seperti apa situasi dan kondisi keuangan kamu di sini, karir atau keuangan di sisa akhir tahun 2023? Oke. Oke. Di sini ada Five of Pentacles. Aku rasa ada situasi di mana mungkin ya kamu agak sedikit mengalami masalah keuangan di sini di sisa akhir tahun 2023. Aku nggak tahu energinya mulai kapan. Yang jelas di sini karena ini sisa akhir tahun 2023 ya, berarti bisa dimulai dari sekarang ya, September, Oktober, November, Desember gitu. Ada situasi dimana mungkin kondisi keadaan kamu tidak begitu baik ya, kayak ada masa-masa sulit gitu ya, entah di pekerjaan ataupun di keuangan kamu gitu. Jadi ada kesulitan di situ gitu. Dan di sini ini biasanya memang membutuhkan kekuatan kamu ya, perjuangan kamu gitu dibutuhkan di sini gitu. Dan juga seperti apa lagi di sini kita akan lihat untuk apa sih yang harus kamu lakukan di sini. Kita lihat ya, apa yang harus dilakukan Gemini di sini, apa yang harus dilakukan Gemini. Apa yang harus dilakukan? Oke. Oh, di sini ada dua ya, kita ambil satu aja. Oke. Di sini ada Nine of Cups. Yang harus kamu lakukan di sini adalah tetap tenang ya. Kamu harus tetap tenang, kamu buat diri kamu senyaman mungkin gitu ya. Jadi meskipun di sini ada situasi dan kondisi kamu keuangan kurang bagus gitu ya. Tapi di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu tetap tenang dan kamu butuh lingkungan orang-orang yang support kamu gitu ya. Jadi kamu juga butuh support system dari luar. Ketika kamu mengalami kesulitan, nggak ada salahnya kamu kayak ngomong gitu ya ke orang-orang yang kamu percaya gitu, kayak meminta bantuan gitu istilahnya. Tapi di sini kamu juga nggak usah terlalu sedih, nggak usah terlalu pesimis gitu ya, karena Nine of Cup ini juga berbicara tentang tetap menjaga perasaan gitu ya, untuk bisa tetap happy, tetap tenang, tetap baik-baik aja gitu loh, istilahnya seperti itu. Ini yang harus kamu lakukan ketika kamu mengalami situasi sulit. Jadi kamu nggak boleh merasa tertekan oleh situasi atau keadaan gitu ya. Jadi kamu tetap menjaga emosi kamu di sini ya, tetap tenang. Karena emosi terjaga ini nggak harus dari sisi kamu mengalami kesulitan aja ya. Karena biasanya di dalam posisi masa sulit itu kan emosi juga kadang gampang kepicu gitu ya. Karena udahlah, mungkin katakanlah ya seperti kalau kita sebagai contoh ya, sebagai orang tua gitu ya, kita udahlah mungkin pemasukan sedikit, nggak ada duit, terus anak minta ini minta itu gitu ya, belum lagi istri minta ini itu. Nah itu kan kadang kalau kita lagi kesel gitu ya, pulang kerja kita capek, kemudian kita agak mengalami masalah di kerjaan atau masalah keuangan juga gitu, itu kan kita kan stres gitu. Nah makanya ini emosinya harus tetap dijaga untuk tetap tenang gitu loh, biar tidak ya, emosinya biar juga tidak ada emosi negatif lah, katakan seperti itu loh ya. Mudah-mudahan paham ya apa yang aku sampaikan gitu. Jadi tetap menjaga kestabilan emosi gitu loh ya, seperti itu. Dan
Apa sih yang harus kamu hindari di sini? Kita akan lihat ya untuk zodiak Gemini, apa yang harus kamu hindari di sini? Apa yang harus kamu hindari? Apa yang harus kamu hindari? Oke, di sini ada Two of Cups ya. Hal yang harus kamu hindari di sini ada Two of Cups. Oke. Aku lihat di sini seperti kamu harus menghindari sesuatu yang berkaitan dengan apa ya, kayak bertemu gitu ya dengan seseorang. Kayak gini loh. Mungkin di sini karena kamu mengalami masalah finansial ya. Hal yang harus kamu lakukan tuh kayak kamu tenangin diri kamu dulu gitu loh. Jadi jangan bertemu dengan, contoh ya, kalau kamu bukan sudah punya pasangan resmi gitu ya, kayak masih pacaran, itu hindari dulu bertemu dengan pasangan kamu gitu ya, kayak pacar kamu gitu ya, karena di sini mungkin kondisi keuangan kamu kan belum baik gitu ya. Tapi ketika kamu nanti punya pasangan, kemudian kamu dating, itu kan juga perlu uang gitu, katakanlah seperti itu ya. Dan di sini hal yang harus kamu hindari itu untuk kencan dulu ya. Kencannya itu kayak jangan dulu lah gitu loh ya. Hindari dulu gitu. Seperti itu. Ya, karena di sini aku lihat ada Two of Cups ya. Kayak ya pokoknya kamu harus menghindari bentuk pertemuan apapun gitu ya. Maksudnya di sini bentuk pertemuan ini dalam hal ya itu ya, kayaknya sih aku ngeliatnya sih asmara gitu, karena kamu masih dalam situasi kesulitan keuangan gitu loh. Jadi kamu pokoknya jangan dating dulu lah gitu, jangan kencan dulu gitu, karena kencan juga butuh modal ya gitu. Mungkin kamu yang harus bayarin pacar kamu gitu ya, mungkin nanti dia minta ini minta itu, kantong kamu bisa habis gitu ya, buat makan nanti udah nggak ada langsung gitu ya, kayak gitu istilahnya ya. Jadi hati-hati gitu. Dan di sini juga jangan mudah untuk dirayu ya, jangan mudah untuk digombalin gitu, harus hati-hati juga di sini yang aku lihat ya. Jangan apa ya, mungkin ada seseorang di depan kamu tuh terlihat baik gitu ya, terlihat ngebantu kamu, seolah-olah mengerti kamu, seolah-olah memahami kamu, tapi kamu juga harus perhatikan niat seseorang ini tuh bener-bener baik apa enggak gitu. Karena bisa juga ya, di sini kalian bisa lihat ya, ini ada Two of Cups, tapi seseorang ini tuh kayak ingin ngambil cupsnya cewek ini gitu ya. Jadi ini bisa dibilang kayak orang ini ingin curi informasi, paham? Jadi kayak ketika kamu mengalami kesulitan keuangan di sini, mungkin seseorang ini tuh terlihat baik gitu ya, padahal di sini dia ingin kamu tuh cerita sama dia, kemudian apa yang kamu ceritakan ke dia tuh bisa saja nanti dijadikan bahan gosip, bahan omongan gitu, dan ini akan membuat kamu semakin tidak tenang gitu ya, semakin stres, istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi hati-hati seperti itu. Kemudian hal apa yang perlu kamu perhatikan di sini? Hal apa yang perlu kamu perhatikan? Hal apa yang perlu kamu perhatikan? Oke. Di sini ada death. Oke. Death ini hal apa yang perlu kamu perhatikan ya? Karena ada sesuatu hal yang berakhir, berarti di sini ada sesuatu awal yang baru ya. Sesuatu awal yang baru berarti kamu harus memperhatikan peluang-peluang yang ada ya, kesempatan-kesempatan baru yang ada, gitu ya. Karena di sini kamu mengalami situasi keuangan yang tidak begitu bagus, berarti di sini kamu lagi sedang dalam proses perubahan ya, transformasi di sini. Jadi kamu juga yang harus kamu perhatikan ya, apa yang perlu kamu rubah gitu ya. Saat kamu mengalami situasi sulit kayak gini gitu, apa yang harus kamu rubah gitu. Mungkin
Kayak contoh, mungkin sebelumnya kamu mengalami kesulitan keuangan ini karena terlalu boros. Mungkin kamu terlalu minum-minum, kamu terlalu senang-senang foya-foya dengan entah dengan gebetan kamu, entah dengan apa teman kencan kamu ataupun teman-teman kamu, pokoknya kayak gitu ya. Jadi kamu harus perhatikan itu dan kamu rubah gitu, dan juga lihat peluang-peluang atau kesempatan yang ada gitu ya. Jadi kamu juga harus meninggalkan pola-pola yang lama. Di sini pola apa aja sih ya, kamu sendiri yang tahu ini ya. Karena diet ini juga berbicara tentang transformation ya. Kamu harus bisa membuat perubahan di dalam diri kamu gitu. Kamu harus bisa meninggalkan hal-hal yang buruk di masa lalu. Jadi bisa dibilang kamu juga harus introspeksi gitu loh. Kenapa bisa situasi kamu bisa kayak gini gitu loh. Keuangan kamu bisa menurun tuh apa sebabnya gitu, kayak gitu ya. Dan kamu buat perubahan gitu. Dan kita lihat untuk pesan semesta buat kamu di sini. Ya, kamu harus lebih bijaksana di sini. Kita lihat pesan semesta untuk kamu apa? Di saat kamu mengalami situasi atau kondisi seperti ini, kita akan lihat ya pesan semesta untukmu. Oke, di sini ada warrior woman. Yes. Aku ngeliat di sini warrior woman ini tentang keberanian ya. Keberanian dan juga seseorang yang pejuang ya. Berarti ini memang meminta kamu untuk semangat ya, karena di sini Five of Pentacles ini kan memang membutuhkan perjuangan gitu kan. Jadi kamu harus berjuang di sini dalam situasi seperti ini. Yang bisa kamu lakukan yaitu ya berjuang di sini, harus tetap semangat dan fokus ke tujuan kamu ya, ke depan gitu ya. Kalau kamu ingin membuat satu perubahan ya kamu harus semangat di sini ya. Kamu harus yakin dengan kemampuan kamu bahwa kamu bisa melewati masa-masa seperti ini gitu ya. Kemudian kita lihat lagi pesan semesta untukmu. Oke, Lemuria ya. Lemuria ini tentang perubahan yang akan terjadi ke depan ya. Jadi kamu ini bisa menciptakan sesuatu hal yang baik untuk diri kamu ya, gitu ya. Kayak ibaratnya tuh kayak ada new begin gitu loh ya. Di saat kamu mengalami kesulitan itu akan, kalau kamu tidak putus semangat ya, itu ketika kamu bisa melaluinya itu akan ada hal yang baru di sini yang lebih baik dan lebih indah gitu ya. Tapi ini juga meminta kamu untuk pergi ya. Aku ngeliat sih meminta kamu untuk pergi ke tempat yang bisa membuat kamu merasakan ketenangan atau kedamaian ya, kebahagiaan gitu. Jadi karena kamu kan lagi dalam masa sulit ya, biasanya memang kamu butuh refreshing gitu loh ya. Ini bisa kamu pergi ke danau, ke alam gitu ya, atau ke tempat air terjun gitu ya, pokoknya yang berkaitan dengan alam gitu, untuk merefresh pikiran gitu ya. Karena di sini aku lihat ada warrior woman ini, pedang ini juga berbicara tentang pikiran gitu ya. Biar pedang yang di atas gitu ya. Jadi kayak pikiran tuh biar jernih gitu loh ya, biar clear, biar jelas gitu loh ya, biar nggak kusut gitu loh, ibaratnya kayak gitu ya. Pikirannya tuh biar nggak kusut gitu, istilahnya seperti itu gitu ya. Dan juga di sini di bottomnya kamu ada Keeper of Earth. Oke, Keeper of Earth ini tentang doa ya. Mungkin kamu bisa menambah
dengan doa, meyakini doa kamu, afirmasi kamu bahwa apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud di sini ya. Di sini keinginan kamu. Dan kamu harus berjuang untuk mewujudkannya. Gitu. Jadi jangan menyerah ya. Kalau kamu memang betul-betul mengalami situasi sulit gitu. Ya, keuangan sulit atau untuk beberapa memang seperti kayak mungkin kamu dipecat dari pekerjaan kamu berakhir, bisa saja seperti itu loh ya. Pokoknya nanti sesuaikan aja dengan situasi kondisi kamu, tapi kamu tidak boleh menyerah di sini, gitu. Karena setelah kamu bisa melewati masa sulit kamu, itu ada awal baru gitu loh. Ya, mungkin memang kamu harus berakhir di tempat itu, katakanlah seperti itu ya. Kalau memang ini di tempat kerja lama kamu gitu ya, berarti memang saatnya kamu harus membuat perubahan gitu ya. Tapi perubahan ini mungkin yang menurut kamu perubahan ini membuat kamu merasa stres ya, membuat kamu merasa kecewa, sakit hati gitu ya, atau merasa sedih dengan situasi kondisi keadaan kamu, itu terkadang bukan hal seperti itu ya. Justru itu kadang tuh membuka peluang baru buat kamu gitu loh, untuk justru menuju impiannya kamu di sini ya, sesuatu yang kamu harapkan gitu ya. Mungkin memang pekerjaan yang benar-benar katakanlah seperti impian kamu gitu loh, istilahnya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya apa yang aku sampaikan gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Sekian dulu ya bacaannya. Terima kasih, sampai jumpa.